aku suwe men kon iki Pak Dongki ya kon mrene. Maaf Kak, ini sepupu Mimin guys yang titip falalanya. Dia emang agak toksik. Semoga suka ya. Si adem padahal dari Bali loh. Iya. Soalnya pakai ice gel dan ini pakai thermal bag. Saya cepet bukaan. Flight malam dari Bali ke Surabaya, tapi Mimin mau cari oleh-oleh dulu di Falala Coklat. Oh my god, jam segini masih antri guys Falala Coklat. Kalau kesini udah pasti ketemu sama sahabat muslim dan muslimah karena udah dapet halal MUI. Iya Kak coklatnya. Nah, makasih. Ini aman gak sih Kak kalau aku bawa ke Surabaya? Aman Kak, karena kami sudah ada thermal bag dan juga dilengkapi dengan ice gel. Oh, oke. Jadi aman ya? Aman Kak. Makasih Kak. Iki halal Kak. Halal Kak. Temenan. Iya temenan. Iki lek halal aba ai ngamuk ambek ai. Astagfirullah, temenan halal iki MUI. Oke. Ayo kita makan. Sik tak buka iki. Wah, sampai Surabaya ternyata gak leleh. Enak enggak? Bisa apa bahasa Inggrisnya? Made in your mart ya? Made in your songor. Alhamdulillah sepupu Cina Muslim Mimin ini gak jadi marah. Kak, kamu paling suka yang mana Kak? Gak bisa milih aku. Gak bisa milih. Kabeh enak. Kabeh enak aja nih. Yang penting halal aku approve. Wow. Donat yang pas dimakan toppingnya langsung banjir kemana-mana. Dan loose-nya aja udah kelas banget ya. Gak kayak donat punya kekasih yang tadi anggap itu. Ini nih namanya Pido Donat. Bukan viral karena aji mumpung ya. Dari 2020 mereka tuh udah viral di Sukabumi. Dan sekarang alhamdulillah buka outlet di Bandung. Ini baru artisan donat. Dibuatnya hati-hati, penuh cinta. Dan toppingnya tuh bener-bener dibuat satu persatu sesuai orderan loh. Variannya banyak banget dan yang jelas harganya affordable dengan kualitas premium. Yang ini Belgian chocolate guys, bener-bener sampai luber-luber gitu dong coklatnya. Topping-toppingnya tuh bener-bener premium banget. Yang ini dalamnya potongan real strawberry asli. Dan donatnya ini pakai 100% butter, jadi nggak minyakan sama sekali. Dan pastinya nggak bikin aneh. Varian paling favorit tuh strawberry yogurt guys. Dalamnya ini yogurtnya dingin dan manisnya tuh nggak terlalu lebay gitu loh. Parah sih, ini enak banget. Oh iya, donatnya ada yang versi topping savory ya. Ini nih ada sosis moza dan pizza. Terus bahkan bisa jadi burger juga loh. Isinya ada keju dan patty daging asli. Oh iya, Pido Donat ini 100% halal ya guys. Dengerin guys. Yang ini donat creamy brulee. Toppingnya karamel gini guys, kriuk-kriuk bercampur lembutnya tekstur donat. Bahkan minuman mereka kayak strawberry milk dan coffee milknya ini juga enak. Pokoknya kalian wajib cobain Pido Donat. Di antara burnt cheesecake yang seliweran di sosmed, gak disangka-sangka mereka yang terenak menurut Mimin. Dan kenapa dessert enak adanya di Bandung ya? Sumpah deh, kalian harus ke Backslane. Tempatnya nyempil dan mungil, tapi suasananya homey dan adem. Tapi jangan sepelehin ya, karena tempat mereka tuh selalu rame pembeli. Bahkan bule aja makan di sini loh guys. Di sini pastinya ada aneka roti-rotian dan burnt cheesecake. Semuanya fresh from the oven karena mereka langsung bake di toko juga. Kita pun juga bisa lihat cara pembuatannya loh guys. Burnt cheesecake ori ini pakai potongan buah strawberry asli, strawberry jam dan ice cream. Parah dong, langsung lumer banget di mulut. Terus di sini cheesecake-nya tuh dibikin macem-macem guys, kayak rasa matcha ini. Rasa matchanya pahit, ngeblend banget sama cheesecake-nya yang creamy dan keju. Ada dingin-dingin dari ice cream dan crispy dari waffle cone. Terus yang lagi hits ada burnt cheese Dubai Choco. Parah, ini perfect banget guys. Kunafanya crispy, kacang pistasionya royal dan coklatnya dark, gak terlalu manis gitu loh. Kalau yang ini pistachio bomb. Isian cake-nya tuh ada kunafa dan pistachionya. Bener-bener meledak banget dalam satu gigitan guys. Bahkan mereka tuh punya burnt cheesecake yang dipaduin brownie dan peyem. Inovasinya keren banget sih, maduin rasa tradisional khas Indonesia dengan sentuhan modern. Cake-nya legit, sedikit asem dan gurih dalam satu gigitan. Minumannya cocok buat ngedate, ada coklat dan kalau Mimin cowok suka kopi gula arennya. Terus pulangnya nggak lupa bawa oleh-oleh. Yuk guys, kalian cobain juga. Sebanyak ini ternyata tumpukan chicken katsu. Katsunya jumbo banget guys. Ya ampun, mana harganya cuma 29.000 aja lagi. Mimin berani ya rekomendasiin warung tendaan ini daripada Japanese food yang ada di mall-mall. Gak akan kalian temuin katsu segede dan setebel ini dimanapun kecuali di Onisan. Tiap hari orang-orang rame banget guys antreannya. Padahal mereka ada 6 cabang, ada di Tambun, Ciniti, Jababeka, Galaksi, Jati Asih, dan Jatiwaringin. Semuanya rame, bahkan sampai waiting list loh. Gak bisa disepelein nih warung Jepang tendaan yang satu ini. Mas-masnya tuh bikin masakannya dadakan. Katsunya ditepungin, digoreng satu-satu. Satu porsi katsunya aja lebar banget guys, kayak benua Asia.
Kalian jangan takut nunggu terlalu lama kalau di sini karena pegawainya tuh bener-bener satset. Mimin cobain dulu curry katsudon. Gila guys, bumbu karinya tuh mantep banget loh. Chicken katsunya tuh pakai ayam bagian paha, jadi dijamin juicy. Nih chicken katsu curry cuma 29.000 aja. Tepungnya tipis dan daging ayamnya tebal. Wah ini nih yang dibuat sampai atraksi keluar api. Ada madameyaki, beef dan chicken teriyaki. Wah bumbu dan aroma smoky-nya guys enak banget. Mereka juga ada menu ramen juga loh. Yang pertama onisan ramen tori paitan. Bahkan slice ayam di ramennya ini gede banget loh guys. Chicken karagenya pun juga jumbo-jumbo, super kriuk dan ini dagingnya tebel guys. Gak habis pikir Mimin. Terus side dishnya wajib pesen ebi furai dan gyoza mereka yang gendut-gendut. Mimin nobatin jadi tendaan Jepang terenak yang pernah Mimin cobain. Bahkan mereka juga punya milk pudding yang harganya cuma 8.000 tapi enak banget. Buruan deh kalian cobain onisan. Baru aja keluar dari oven langsung Mimin cobain dong. Ini tuh sekaligus Mimin nobatin jadi oleh-oleh paling fresh se-antero Bali. Mimin spill ya, namanya tuh Bali Brownies yang ada di Sunset Road. Mereka juga ada di airport Gusti Ngurah Rai loh. Tepatnya di terminal keberangkatan domestik G3. Ini tuh oleh-oleh yang wajib kalian bawa kalau pulang dari Bali. Produksinya emang dadakan gitu guys, supaya nyampe ke tangan orang-orang tercinta dalam keadaan fresh. Nah jadi ini Mimin beli semua varian browniesnya guys. Bestsellernya sih udah pasti choco meltnya ya guys. Sesuai namanya sih, teksturnya tuh bener-bener melting di lidah dan coklatnya intens banget. Next Mimin juga cobain varian Lotus Biscoff. Kalian bisa lihat guys, kalau ngolesin Lotus jamnya tuh generous banget dan ada tekstur crunchy dari biskuit Lotus. Perpaduan yang epic sih ini. Untuk yang varian vanilla ini jangan sampai di skip ya. Ini tuh bakal manjain kalian yang sweet tooth. Dia tuh balance banget antara manis, pahit dan gurihnya. Ini tuh varian favorit Mimin guys. Dia tuh dihujanin irisan roasted almond yang garing dan banyak banget. Jadi sensasi melting dan kriuk-kriuk ada dalam satu gigitan. Semua varian brownies di sini tuh nggak ada yang gagal ya guys. Bahkan yang varian cream cheese ini nggak berlebihan sih kalau diklaim jadi brownies terbaik se-Asia. Jangan cuman browniesnya doang, kalian juga mesti nyobain pia, nama coklat dan aneka cookiesnya. Pokoknya kalau ke Bali Brownies jangan lupa borong oleh-oleh yang banyak. Kebab ini tuh bukan dibikin sama orang Arab ya, tapi saya dari Palestina. Masya Allah, tabarakallah, dari Palestina langsung loh guys. Bahkan Mimin diajarin bikin dessert asli Palestina. Begitu ada orang Palestina di Indonesia, Mimin langsung buru-buru ke Al-Quds Restoran. Iya, ini tuh rumah makannya Baba Majid yang emang asli orang Palestina. Cabangnya ada 2 di Bogor dan di Bandung dan sama-sama rame guys. Bahkan biasanya Baba Majidnya langsung loh yang masak. Nah ini lagi bikin kebab yang asli dari Palestina. Isiannya tuh bener-bener banyak banget kalau Mimin lihat. Kasih dagingnya royal bener. Wah gara-gara kesini Mimin jadi tahu loh ternyata kayak gini ya masakan khas Palestina. Lihat deh ukuran kebabnya, abnormal banget. Kebab ini tuh bikin Mimin sampai mangap ekstra guys. Beneran deh pas digigit tuh langsung full isian daging. Bumbunya tuh berempah dan ada creamy dari sausnya. Ada yang isian daging ayam dan daging sapi. Mantep banget guys, isian dagingnya tuh bener-bener penuh dari ujung sampai ke ujung. Terus mereka tuh terkenal sama kunafa. Dibuatnya mulai dari nol dan semuanya homemade. Jadi keotentikannya nggak perlu diraguin lagi ya. Nah kunafanya ini gulanya dipisah guys, jadi bisa dituang sesuai selera. Lihat deh kunafa mozzarellanya molor banget. Di atasnya ada kacang pistachio dan ini crunchy banget loh kunafanya. Di dalamnya ada creamy dari mozzarellanya. Serius deh ini enak banget. Selain yang isi mozzarella, ada yang isian krim susu juga di dalamnya. Kalau mau makanan berat, biasanya orang Palestina tuh makan nasi kebuli dan nasi biryani. Nasinya ini pakai beras basmati asli Timur Tengah. Terus makannya tuh bisa pakai kambing atau roasted chicken. Ayamnya dipanggang tapi empuk banget loh, bumbunya ngeresep sampai ke dalam. Kalau ke Bandung kalian wajib cobain Al-Quds Restaurant. Minjau bukber yuk, cari yang manis-manis di Falala Coklat. Hah? Emang Falala Coklat halal? Udah dong, mereka tuh bahkan udah halal MUI. Masya Allah, tabarakallah, bahkan yang beli aja The Nurul. Jadi nggak perlu khawatir ya ngebatalin puasa pakai yang manis-manis bareng Falala Coklat. Wah, ini sih definisi takjil goals banget ya. Alhamdulillah udah buka puasa. Mimin cowok udah kangen banget sama azan maghrib. Yolah kita batalin puasanya. Ini Falala coklatnya mix 2 rasa ya. Mimin cowok yang karamel dan mimin cowok yang dark chocolate. Ya ampun, ini tuh teksturnya melting di mulut. Next kita cobain yang matcha yuk. Ini tuh bestsellernya loh. Pahit, manis dan wangi matchanya tuh balance banget. Persis kayak matcha yang Mimin cobain di Jepang. Dan yang hazelnut ini unik. Ada sentuhan cita rasa gurih dan nati. Semua rasa dari Falala coklat ini gak ada yang gagal. Jadi pengen borong semua variannya. Saking cintanya
sama Falala coklat, Mimin jadi pengen berbagi manis dan lembutnya Falala coklat di bulan yang penuh kebaikan ini. Dan senangnya lagi, ternyata orang-orang random ini pada suka loh sama Falala coklat. Apalagi si bocil random ini. Masya Allah, sesuatu yang halal pasti akan selalu menjadi berkah. Oh, jadi ini orang Turki yang lagi viral di Cibadak itu. Namanya Ottoman Kebab. Pasti gampang nemunya kok, soalnya tiap hari rame banget yang beli. Dengan keterbatasan bahasa, tapi dia tetap semangat jualin kebabnya. Mana dia pede banget lagi sama kebab bikinannya. Cara bikinnya juga beda dari kebab lokal yang pernah kita temui. Dan dagingnya bisa pilih sapi, ayam, atau domba. Dikasih saus khas racikan orang Turki dan keju. Isiannya tuh bener-bener melimpah dan sampai gulungannya setebel itu, guys. Jangan berbicarakannya. Aduh, gak ngerti banget dia ngomong apa. Dan katanya rata-rata kebab orang Turki itu emang segede ini, guys. Dan pas Mimin cobain emang enak banget. Daging dombanya juicy dan rempahnya tuh kuat. Terus karena tadi tortillanya ditempelin ke dagingnya, kebabnya jadi lebih beraroma. Wah, gak rugi deh. Chefnya jauh-jauh dari Turki ke Bandung bikin kebab seenak ini. Kalian kalau ke Cibadak wajib kesini ya. Unboxing hampers lebaran dari keluarga besar Mimin cowok yang Islam. Mereka belinya di Petit Made yang viral itu loh. Yuk kita lihat isinya ada apa aja. Wah, ternyata isinya tuh ada lapis legit, kue nastar, sajadah, tasbih, dan kerudung. Mimin mau pakai kerudungnya ah. Masya Allah, tabarakallah. Mimin cocok gak guys? Wah, tasbih dan sajadahnya ini juga bagus banget. Jajanan wajib pas lebaran nih, nastar. Kita cobain ya. Wah, ini tuh milky banget dan selainnya pakai nanas asli. Nah, ini spesialisnya mereka guys, lapis legit. Yang ini varian keju. Gila, layeringnya sempurna banget ya. Dan ini harum wismanya semerbak guys. Terus begitu digigit, teksturnya empuk dan moist. Kotak kedua ini isinya lapis legit yang mix. Tuh, ada yang prunes dan kurma. Tuh, kalian bisa lihat toppingnya generous banget ya, bahkan sampai dalam-dalam loh. Tipikal lapis legit Petit Made ini tuh yang otentik jadul gitu ya, jadi agak oily. Tapi justru malah kayak gitu yang bener. Bener-bener legit, wangi. Ini varian yang cocok buat lebaran nanti guys, varian kurma. Wah, udah namanya lapis legit, makin legit lagi dengan potongan buah kurma asli yang tersebar dari atas sampai ke dalam-dalam. Sama sekali nggak oversweet ya, malah aromatik. Ini nggak cuma viral-viralan aja sih, tapi produknya juga ciamik banget. Kalian yang mau ngasih hampers lebaran ke orang-orang tersayang, Petit Made ini worth it banget sih. Yuk ngedate ala pasangan beda agama. Kayak kita nih, berburu kopi tiam yang makanannya tuh emang enak di Bandung. Akhirnya Mimin kesampaian juga nyamperin 3 rumpun yang katanya tuh kopi tiam paling underrated dan recommended di Bandung guys. Vibesnya berasa di rumah nenek. Interiornya tuh jadul, homey, tapi bukan kayak jadul yang dibuat-buat gitu loh guys. Mereka tuh gak cuma jual tempat aja, tapi makanannya bener-bener dipikirin. Mereka tuh bikin nasi goreng aja bisa se-smoky dan se-aromatik ini guys. Dan pastinya semua makanannya tuh comforting banget. Segala umur pasti suka. Nah, ini tuh bestsellernya guys, bakmi chashu. Pakai ayam chashu ya. Karena 3 rumput ini no pork no lard. Nih, misoa chicken Hainan. Bayangin aja kuahnya gurih ketemu chicken Hainan yang dominan bawang putih. Enak banget. Mimin sih bisa makan tiap hari di sini, nggak akan bosen. Apalagi mereka juga ada dimsum, siomay yang udangnya tuh dominan. Terus ada pao yang telur asinnya banjir kayak gini guys. Untuk rotinya nggak bikin boring. Ada yang varian choco cheese kayak gini. Butternya pun juga berasa. Dessertnya wajib banana chizu. Wah gila sih, ini pisangnya caramelized, cheesy, dan cream cheese-nya ini legit. Kali ini Mimin cowok berhasil bawa Mimin ke tempat ini. Iya ampun, jigli-jigli. Ini tuh matcha pudding ice cream. Menu-menu di sini tuh juga fun banget ternyata ya. Sampai ada minuman rasa klepon. Terus ada Blue Lagoon sampai es teh tarik guys. Eits, bukan sembarang teh tarik ya. Karena disajiinnya tuh 1 liter. Tuh, kembung gak kalian? Ini mah bukan teh tarik guys, tapi teh tarik. 1 liter. Wah, ini sih bisa jadi referensi ngedate kalian ya, atau kumpul sama keluarga. Cus samperin.